Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Marta, yang terhormat Sohibul Bait Bapak Fikri beserta keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah arisan keluarga yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menyambung tali silaturahim dan sekaligus kita menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat tujuan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada kali ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 di sini dijelaskan oleh Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali bahwasanya Allah wa basyiril ladzina ay akhbir, berilah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ay sadaku billahi, yakni orang-orang yang membenarkan ya Allah, orang yang percaya kepada Allah, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengamalkan atau mengerjakan amalan-amalan yang baik, minal furudi wa nawafili, dari kewajiban-kewajiban ya, perintah-perintah Allah yang wajib, wa nawafili, dan perintah Allah yang sunnah. Jadi yang disebut orang yang beriman, yang kata Allah disuruh beri kabar gembira, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang dipardukan oleh Allah dan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Siapa orang-orang yang amilus solihat? Yaitu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, syahadat, puasa, zakat, dan haji. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebutnya ibadah mahdoh. Kewajiban yang tadi, rukun Islam yang 5 itu ibadah mahdoh. Kewajiban yang ghair mahdoh yaitu menghormat kepada orang tua, menghormat kepada guru,
memberikan nafkah kepada anak dan istri, mendidik anak dan istri itu ibadah ghair mahdhah, wajib hukumnya bagi kita. Setiap individu itu wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarga, itu wajib hukumnya. Terus lagi ada ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah diantaranya kita ambil dari sholat dulu ya. Ada sholat rawatib, sholat ba'diyah, dan sholat qobliyah. Kalau duhur, kalau kita mampu, qobliyahnya 4 tuh ya, 4 rakaat, dua kali. Terus ba'diyahnya 4 rakaat. Dengan duhurnya 4 rakaat berarti sholatnya 12 rakaat tuh. Kalau yang ada yang ngambilnya cuma 2 boleh, itu yang istilahnya yang muakkad. Kalau yang 2-nya lagi ghair muakkad. Tapi yang paling bagus tuh 4 dikerjakannya sunnahnya. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Tapi kalau kita mengerjakan 2 saja boleh nggak? Boleh gitu. Pada ketergantungan itu membuat orang-orang yang khusus, yang pengen deket sama Allah, pengen cepat sampai kepada Allah kebaikan-kebaikannya. Kalau kita yang ngajar, bagaimana kalau nggak sempet sholat ba'diyah, sholat qobliyah? Ya minimal sholat wajibnya. Tapi kalau orang yang lagi sedang kerja terus dia mengerjakan sholat ba'diyah atau qobliyah, itu lebih baik. Paham ya, Bu? Jadi sholat itu jangan yang wajib aja, yang sunnah kerjakan. Karena apa? Karena sholat wajib kita kadang-kadang pada saat kita takbir, kita itu sering ingat sesuatu selain Allah. Kalau mau para ahli sufi mah itu udah dianggapnya nggak sholat, lalai gitu ya. Oleh karenanya, karena keimanan kita masih sedikit ya, masih tipis. Jadi kadang-kadang lagi sholat mah nggak ingat duit, pas lagi di luar sholat mah nggak ingat duit, pas Allahu Akbar baru baca Fatihah sudah ingat duit. Iya tadi duit 100.000 ditaruh di mana ya? Lagi baca Fatihah mulutnya mah, tapi hatinya pikirannya kemana-mana gitu. Ya, iya, mana duit tinggal segitu-gitunya, gitu ya kan, gitu ya. Duit taruh di mana ya? Jadi Fatihah sampai selesai sholat itu alhamdulillah jadi ketemu dari Waalaikumsalam, oh iya ditaruh di situ. Jadi selama sholat ngingetin duit yang 100.000 doang, padahal balasan sholat mah besar, lebih dari duit 100.000 itu. Jadi ingetin tuh Bu, kalau pada saat kita inget sama yang begituan di dalam sholat, buru-buru alihkan, inget kepada Allah. Sesungguhnya itu godaan setan. Nah itulah yang diceritakan dulu ada seseorang rajin sholat. Sholatnya bukan kayak kita, sholat dia mah kerjanya sholat mulu, cuman tidak punya ilmunya, sunahnya juga banyak, apalagi pardunya. Di situ ada orang yang tidur, cuma orang yang tidur ini adalah seorang ulama. Iya, orang yang pinter ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, gitu. Setan mau masuk ke situ kagak berani. Nggak berani bukan karena orang yang sholat mah gampang, encer, dia mah sholatnya nggak pakai ilmu. Katanya saya gampang ngegodanya, diingetin duit 100.000 aja, ibaratnya ingetnya ke duit dulu, gitu. Ini saya takut sama orang yang tidur juga pakai ilmu, jadi dia mah kagak bisa digoda. Tuh, Bu, makanya belajar ilmu fikih supaya kita jangan sampai sholat itu digoda sama setan. Lagi sholat ingat sesuatu selain Allah, bukannya ingetin bacaan, ingatnya maknanya sholat itu apa, kita ingat sesuatu selain Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, nih pentingnya kita belajar. Kenapa arisan ini setiap bulan ini selalu ada pengajian? Itu tujuannya untuk mengingatkan kita. Tuh,
mengingatkan kita banyak mengerjakan yang fardu-fardu itu tidak sesuai dengan harapan Allah, masih banyak kurangnya. Untung Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jadi Allah memaafkan kalau kita membaca istighfar. Makanya harus ditambal tuh yang fardu-fardu kita yang begitu tuh enggak sempurna, ditambal dengan yang sunnah. Sholat ba'diyah dan qobliyah. Setelah itu kita banyakin baca istighfar. Ini mah kabar gembira nih buat orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu secara baik, mengerjakan nawafil, sholat sunnah, ya rawatib diantaranya. Sebenarnya nawafil mah bukan sholat rawatib, seperti tahajud, duha, sholat mutlak, sholat hajat, sholat witir, itu tuh diantaranya tuh sholat nawafil. Sholat usbu, hari Selasa sholatnya berapa rakaat, hari Senin sholatnya berapa rakaat, Rabu itu kalau di Imam Al-Ghazali mah begitu, di kitab-kitab Ihya Ulumuddin mah. Jadi ada sholat nawafil, sholat khusus buat orang-orang yang ingin dekat sama Allah. Kita mah nggak kuat dah. Karena sholat usbu itu ada yang sampai 20 rakaat. Belum kita sholat yang lainnya, itu mah khusus orang-orang khusus, orang-orang yang kerjaannya cuma ngaji, cuma ngajar, ya ngajar di rumah maksudnya, bukan ngajar ini yang cuma yaitu kerja, nggak ada kerjaan lain selain cuma ngajar gitu. Tapi kalau yang mau kerja mah jangan ngerjain sholat itu, malah dipecat nantinya. Kadang-kadang kita menerapkan kebaikan nih, keinian salah ya. Jadi pada saat kita lagi kerja, lagi jam kerja rajin zikir gitu ya, dibalik gitu ya, giliran kita lagi nganggur malah main. Nah ini nih yang salah gitu. Jadi jangan dibalik. Allah paling gak demen sama orang yang sudah waktu kerja itu adalah waktu kewajiban kita gitu, waktu ibadah. Jangan suka dibuat main waktu itu, dia jangan dikurangin, jangan dilebihin gitu ya. Kalau lebih malah bagus, kalau dinilainya bagus. Jadi kita nggak usah zikir kalau pada saat ini, ya cukuplah zikirnya istighfar aja 3 kali, langsung kita kerjalah lagi. Karena kerja itu merupakan ibadah yang wajib bagi kita. Dan kalau kita lagi kerja zikirnya banyak, mungkin waktunya akan terlewat, kita nggak sempat makan, nggak sempat yang lainnya, sehingga kita mengurangi waktu kerja. Itulah yang mentak kita kerjanya kadang-kadang suka di PHK karena dinilai tidak baik. Jadi harus bisa menempatkan ini harus ada ilmunya. Kalau kita lagi rajin, lagi di tempat jam kerja, jangan zikir yang banyak-banyak, cukup baca istighfar 3 kali, syahadat, udah doa buat orang tua tuh ya, udah cukup begitu. Nanti kalau kita jam kosong, udah jangan banyak waktu main, malah mikirin mancing, mikirin lain sebagainya. Waktu kosong tuh gunakan untuk ibadah baca Quran. Mancing mah hiburan, seminggu sekali cukup ya. Kalau saya mah dulu sejam aja nggak kuat mancing gitu ya dulu. Untung alhamdulillah, biar bapak tukang nyari ikan, bapak saya emang nggak demen mau mancing, sejam tuh udah pulang, kagak dapet pulang gitu. Emang kagak demen gitu. Karena apa? Karena banyak waktu yang terbuang sia-sia. Tuh akhirnya kita ya memang lihat dapat ikannya mah demen gitu ya istilahnya, cuman banyak waktu yang terbuang sia-sia. Aturan kita ingat Allah, ingatnya ikan dulu. Ini kok Banten kan belum apa namanya, belum dimakan ya empan saya nih sama ikan nih. Jadi begitu, jadi banyak lupa sama Allah. Gunakanlah waktu yang ini untuk yang semanfaat mungkin, jangan disia-siakan. Itu yang disinggung di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu sesuai dengan yang diharapkan Allah, sungguh dia termasuk orang-orang yang rugi bukan cuma di dunia, juga nanti di akhirat. Tadi giliran kita ada waktu luang malah dibuat yang tidak manfaat gitu ya.
main futsal sampai jam 11 malam gitu ya. Padahal olahraga mah cukup lah 20 menit atau setengah jam, jangan berlebihan. Badan juga ada waktu istirahatnya. Harus kita bisa memanage waktu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita sendiri, maka kita termasuk orang-orang yang rugi ya. Sekarang banyak di antara kita yang banyak cengar-cengir sendirian, ngelihat HP dan lain sebagainya. Ini ya manfaatnya HP itu hanya untuk ya menerima berita lah, informasi. Iya, ya cengar-cengar sendirian sambil ngeliatin HP. Makanya kalau kata Kiai Bahanur Salim itu setan bermata satu, setan kotak disebutnya, itu lebih berbahaya daripada setan yang dari bangsa jin. HP itu bisa menghancurkan orang karena apa? Chattingan, CLBK apa CLBK, celebekan ya, iya CLBK gitu. Ini akhirnya yang rumah tangganya tadinya harmonis jadi acak-acakan gitu. Itu setan dalam bentuk ini. Kalau bahasa saya itu HP, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, itu disebut setan bermata satu, berarti dajjal. Hati-hati. Makanya di HP itu harus manfaatkan untuk kebaikan. Makanya kadang-kadang kan kita suka ada yang shareannya yang kagak karuan. Ini udah mulai rapi nih ya. Mulai rapi. Jadi sharean tuh yang bagus-bagus, jangan yang tidak karuan. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat penjaga kubur itu yang paling gemes sama orang yang suka nyeting, nge-share yang lain-lainnya. Jempolnya pasti digendirin sama gada itu ya, jempol tangannya. Jangan suka nge-share yang tidak karuan. Share lah hal-hal yang bermanfaat. Itu pun kalau berita saring dulu, berita benar apa berita hoax gitu ya, hoax kalau bahasa orang kita mah ya gitu ya. Kalau misalnya berita benar boleh di share, bermanfaat. Kalau berita hoax jangan ya. Kita harus teliti dulu sekarang mah, hati-hati. Ini HP ini bisa bikin orang berantem, bisa jadi orang marah dan lain sebagainya, bisa orang dipenjara ya. Kemarin banyak orang-orang yang pada ditangkepin sama polisi itu karena dia menyebar fitnah. Terus kita lanjutkan, ini nggak selesai ini satu ayat ini kalau 3 jam ini, kalau dipanjangin terus kita ini nih ya, kita ringkas saja. Anna lahum, bahwasanya lahum bagi mereka siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jannatin tajri min tahtihal anhar, itu surga, kebun-kebun. Kalau bahasa Imam Jalaluddin Asyuti ini hadaiqadzati asjari wa masakin gitu, yaitu adalah kebun yang mempunyai pohon dan juga tempat tinggal atau hotel gitu. Kalau kebun kenapa diceritakan begini oleh Allah di dalam Al-Quran? Jannah itu seperti kebun yang ada pilanya lah gitu, ada pilanya. Karena di Arab mah ini Allah berbicara dengan bahasa manusia. Sebenarnya mah yang disebut surga itu kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak pernah didengar di telinga. Kenikmatan itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau Allah berbicara jannah dengan bahasa kebun yang ada pohonnya, yang ada pilanya, ya di puncak juga banyak kan gitu ya. Gitu. Karena di waktu Quran turunnya di Arab yang ada nggak ada pohon-pohonan, nggak ada air, nggak ada pila. Jadi Allah membahasakan dengan bahasa manusia. Jadi sorga itu adalah sorga tempat yang penuh dengan kenikmatan, keindahan gitu. Kenapa dengan kenikmatan? Karena kita makan, kalau kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu makan anggur satu enak,
nikmat luar biasa. Anggur kedua lebih enak dari yang pertama, anggur yang ketiga lebih enak daripada yang kedua, terus semakin lama semakin enak. Habis 1 kilo juga di sana nggak mentak jadi penyakit. Tapi kalau di dunia ya, makan anggur 1 kilo itu ya, bisa merusak yang lain gitu ya, merusak kantong juga ya, bisa juga jadi penyakit karena kebanyakan ini apa namanya untuk pengobatan jantung itu. Tapi kalau sedikit, kalau sekitar 5 butir 5 sampai 10 butir itu buat jantung. Tapi kalau kelebihan itu berlebihan, nanti jantungnya malah nggak baik, nggak bagus, berlebihan. Di sorga mah nggak ada habisnya ya, nggak ada batasnya, makan sebanyak-banyaknya. Dan uniknya di sorga itu makan yang kita makan, kita apa namanya minum ya, itu nggak bisa nggak berak. Maksudnya kalau di dunia buang air besar ya Bu ya, kalau nggak buang air besar seminggu ke dokter, masuk rumah sakit ya, dipaksa supaya bisa buang air besar. Tapi kalau di sorga mah biarpun kita makan dan minum tetap tidak kencing dan tidak berak ya, makanya di sorga mah nggak ada WC Bu ya. Jadi di sorga mah kita makan itu cuman keluarnya gas doang, gasnya juga nggak kayak gas di dunia. Kemarin saya istilahnya deket orang yang habis makan pete, pas begitu dut keluar pete semuanya, rasanya baunya doang. Kalau saya pete di mana nih, pete nggak taunya dari pantat gitu ya, baunya. Apalagi kalau habis makan daging. Kalau kentut di sorga mah maaf ya Bu ya, wangi, nggak bau gitu, baunya wangi, bukannya bau busuk gitu. Apalagi orang yang sering makan daging, makan telur tuh ya, itu baunya luar biasa tuh kalau di dunia. Dan kencingnya itu, pembuangan dari airnya itu menjadi keringatnya juga jadi harum, seharum kasturi. Itu kata kitab Tanbihul Ghafilin. Harum kasturi itu ya seperti minyak misik lah. Coba dah jajal orang pakai minyak misik, dari sini ke warung Bapak tuh Pak ya Bapak Budaya itu masih wangi minyak misik itu. Orang masih, karena pernah saya salaman sama orang yang pakai minyak misik itu, sampai ke rumah masih wangi, padahal saya selamannya di masjid gitu ya, tapi masih wangi aja bau itu minyak misik. Jadi keringat orang-orang yang di ahli sorga itu bau misik, wangi Bu ya. Dia nggak bisa kencing tapi keringatnya itu bisa jadi sebaharum misik. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman saja nggak cukup, harus dibarengi dengan amal soleh. Nah, di dalam sorga itu juga apa? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah sorga. Ayat tahta di dalam tafsir Jalalain nih ya, ayat tahta asjariha wa kusuriha, yaitu di bawah pohon-pohonnya dan di bawah bangunan-bangunannya itu ya. Anhar, ada sungai, ilmiyahu fiha wan nahru. Jadi air yang di dalam sungai itu juga ada air di dalam surga ya, ada sungai juga. Al maudhi'ul ladzi tajri fihil ma'u li'annal ma'a bin nahrihi yahfiruhu wa istadil jarri ilaihi majazun. Nah, jadi sungai di sini juga adalah tempat mengalirnya air. Kalau di dalam kitab yang saya pernah baca itu, sungai di sorga itu dari sungai Bismillah. Jadi di atas sorga itu ada sumber air dari huruf Bismillah, dari bolongan huruf Bismillah, mimnya,
lapad bolongan huruf H lapad Allah, bolongan mim di dalam surat dalam lapad Ar-Rahman, bolongan mim di dalam Ar-Rahim. Dari itu muncul 4 sumber mata air yang murni, jernih, wangi dan enak, sejuk diminumnya kayak air es, tapi beda dengan air es dunia. Ada juga yang dari madu, sungai madu namanya, mengalir. Ada lagi sungai susu, ada lagi sungai arak, ada 4 sungai. Iya, mata air itu. Nah itu mengalir nanti di villa-villa, di bawah pohon, di bawah bangunannya orang surga. Jadi nggak susah-susah kalau pengen susu, pengen tinggal nyiduk aja, pengen madu tinggal nyiduk aja, gitu ya. Itu yang disebut, mungkin disebutnya juga dalam surat Al-Kautsar telaga Kautsar, yaitu sungai yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita wudu itu kumur-kumur doanya kan gitu, Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'sal mau ba'dahu abada. Ya Allah, berilah saya minum seteguk air dari telaga air Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu teguk tidak akan haus untuk selamanya. Kalau wudu baca doa itu enggak Bu kumur-kumurnya? Lah pantes habis selesai sholat malah ngomel ya. Ya orang doa, iya niat wudunya kadang-kadang lupa, itu batal Bu kalau wudu nggak niat tuh Bu ya. Wudu nggak niat, wudu kata Imam Syafi'i batal wudunya. Pada saat membasuh muka itu niat tuh, saya niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asgar, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah itu doanya dibaca tuh Bu. Kan kalau ibu-ibu merajin ngajinya seminggu ada 6 kali apa berapa kali Bu? 7 kali ya, 8 kali ya. Iya, itu tuh doa-doa wudu begitu penting. Itu buat nanti jadi muka kita juga doanya beda, tangan kita beda, kepala kita juga doanya beda. Itu sampai kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri itu doanya beda-beda tuh. Tapi semuanya manfaat buat kita. Kalau misalnya begitu tadi tuh, ya Allah berilah saya minum telaga air Nabi Muhammad SAW yang satu teguk tidak akan haus untuk selamanya. Jadi katanya kalau minum telaga air Nabi Muhammad SAW, minum air telaga Nabi Muhammad SAW itu orang selamanya awet muda, selamanya sehat, karena penuh dengan kenikmatan, tuh Bu, ya. Penuh dengan kenikmatan. Jadi enggak di sorga makan nanti semuanya umur sedang, seukira Nabi Isa lah, 33, sedang gagahnya, sedang gantengnya. Kalau bidadari istrinya umur 19 tahunan, waduh sedang manis-manisnya. Kalau ayam laksa itu ya. Ya Bu ya. Itu nanti buat saingan ibu tuh. Tapi kalau ibu yang soleha, amanu wa amil solehah itu nanti jadi pemimpin bidadari, jadi permaisurinya, seorang laki-laki yang masuk sorga. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau udah amil wa amil solehat itu nanti masuk sorga itu jadi pimpinan bidadari, satu tingkat cantiknya lebih daripada bidadari. Ibu pernah ngeliat cakepnya bidadari Bu? Alhamdulillah gitu ya. Belum. Nah ini diceritakan nih dalam kitab Tamil Gopilin bahwasanya bidadari itu satu tetes keringatnya turun ke dunia, maka dunia ini jadi wangi semuanya Bu. Tuh satu tetes. Kalau datang ke lautan, air laut jadi tawar. Berarti ibu pemimpin bidadari setingkat lebih cantik, nanti akan seperti itu, keringatnya wangi lebih dari kasturi. Tuh saking cantiknya bidadari tuh, ibu lebih cantik daripada bidadari, karena bidadari kan dibuat dari langsung sekali jadi umur belasan, enggak kayak kita kecil dulu gitu ya. Tuh ya,
Jadi jangan takut ibu kalah sama bidadari, karena ibu akan jadi pemimpin para bidadari yang lain mah yaitu buat suaminya iseng-iseng gitu. Kalau ibu lagi nggak mood, dia lari ke sono. Memang tugasnya cocok tanam di sono mah ya Bu ya. Karena istri 100 cocok tanam lulu ya. Di dunia aja 3 kita bingung bagi waktunya gitu, apalagi sampai 100. Udah asar ya, dikit lagi Tihal anhar. Terus dari mana tadi? Wa kullama ruziku minha min samarat. Ketika itu di mana dirizkikan, jadi Allah memberikan rizki, semuanya itu dirizkikan buat kalian semuanya di sorga, yaitu diberikan makanan-makanan pada saat sama dengan di dunia ya. Kalau di tafsir Jalalain mah at'amu min tilkal jannati gitu ya, istilahnya makanan sorga tadi udah disebutin. Makanan sorga itu makan combro 1 enak, yang kedua lebih enak, yang ketiga lebih enak dari yang kedua gitu, terus tambah enak. Nah, min samarati, dari buah-buahan, rizkan sebagai rizki. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini yang pernah diturunkan gitu ya, atau dirizkikan kepada kami min qabl, dari sebelumnya, ai qablahu fil jannati, di sorga. Tasyabuhin sama riha, jadi dengan bahasa buah-buahan yang sama lah gitu ciri-cirinya. Di dunia anggur di dunia sama anggur di sorga itu beda, sama nama tapi beda rasa. Cakep di dunia sama cakep di akhirat beda. Ibu cakep di dunia tetap masih ada yang keringetnya bau asem kalau nggak mandi seharian ya. Tapi cakep di akhirat mah nanti udah cakep badannya, biarpun nggak mandi badannya tetap wangi. Nggak usah ke salon ya, nggak usah ke salon, di sana mah tetap awetmu muda, badannya wangi. Nggak usah pakai apa tuh kalau bersihin kuku, tekukur apa bu? Body apa, manikur, iya gitu. Pokoknya bersihin kuku begitu nggak usah. Di sana sudah rapi semuanya, udah bagus. Dikasih yang ideal. Kenikmatan ideal itu nanti adanya di sorga. Makanya kita harus jadi orang yang baik, beriman dan beramal soleh. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi ahli sorga itu azwajum mutahharah, ada istri-istri yang suci, yaitu mutahharatun. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selamanya di dalam sorga, nggak pernah mati lagi tuh setelah kita masuk sorga, abadi selamanya ya. Karena udah masuk waktu asar gitu ya, kita cukupkan pengajian kita pada sore hari ini. Jadi ingatlah, kalau kita ingin jadi orang yang baik dan masuk surga, jadilah orang yang beriman wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal yang baik, yang wajib maupun yang sunnah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ntar dulu ya, lagi ajan ya.